Overflow atau kalau dalam bahasa Inggris adalah overflow, menceritakan tentang kehidupan seorang mahasiswa yang bernama Kazushi Sudo. Sedikit gambaran, pada zaman dahulu kala, Kazushi Sudo ini memiliki adik bernama Kotone beserta teman masa kecil yang bernama Ayane. Namun dikarenakan Sudo saat ini tinggal di sebuah apartemen, membuat mereka bertiga ini sudah jarang bertemu kembali. Suatu hari ketika pulang dari kuliah, tak disangka teman masa kecil dari Sudo ini secara tiba-tiba di dalam apartemen miliknya. Yap, mereka berdua ini adalah Kotone dan juga Ayane. Dikarenakan Sudo tidak membuka HP ketika pulang ke apartemen, membuat Ayane seketika langsung menjadi marah. Karena ya Ayane ini telah mengirimkan pesan kepada Sudo untuk membelikannya sebuah puding di Toserba atau toko serba ada. Sedikit informasi, bahwa ketika masih kecil Ayane dan juga Sudo ini sering makan puding bersama. Jadi ya semacam makanan favorit yang wajib ada lah. Karena sudah lelah dari kuliah dan terus mendengar Ayane yang marah akibat tidak dibelikan puding, Sudo pun memutuskan untuk mandi agar supaya dapat menghilangkan rasa lelah dari dunia perkuliahan. Namun tak disangka, ternyata air yang berada di dalam bak mandi tuh terdapat garam spesial, di mana harga dari garam ini tuh bisa dibilang sangatlah mahal. Fungsi dari garam spesial ini yakni untuk perawatan kulit dan juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Lebih parahnya lagi, untuk membeli garam spesial, Ayane rela menabung beberapa minggu lamanya agar supaya bisa mendapatkan garam spesial ini. Nah, melihat Sudo yang telah memakai air garam spesial, membuat Ayane yang tadinya udah emosi, jadi tambah emosi lagi. Karena nggak terima air garamnya cuma dipakai sama Sudo doang, Ayane pun memutuskan untuk mandi secara bersama. Ya intinya biar sama-sama pakai air garam spesial lah. Namun sebelum masuk ke dalam bak air, Ayane memutuskan untuk pergi ke Ramas terlebih dahulu. Sementara Kotone yang gabut nggak tahu mau ngapain, malah langsung masuk ke dalam bak air untuk menemani si Sudo ini. Anjas. Melihat Kotone yang tumbuh sebagai wanita cantik dan juga bohai, membuat Johnny dari Sudo ini langsung berdiri tegak. Karena Kotone sudah dianggap seperti adiknya sendiri atau memang mereka berdua ini aslinya adalah saudara kandung, saya juga kurang paham. Di sini Sudo pun iseng buat ngegoda si Kotone. Dan benar aja, setelah digoda oleh Sudo, Kotone ini benar-benar tersipu malu, meski Kotone itu tahu kalau Sudo tuh cuman sekedar menjahilinya aja. Ketika Ayane sudah selesai keramas, dengan cepat dirinya pun juga ikut bergabung ke dalam bak air dan segera berendam dengan seksama. Tek 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 tek, setelah berendam sebentar, Ayane pun memutuskan untuk pergi keluar, meninggalkan Kotone dan Sudo di kamar mandi berduaan. Meskipun Sudo tadi hanyalah sekedar menggoda Kotone aja, namun Johnny dari Sudo ini memberikan reaksi yang lain. Karena Sudo sudah tidak kuat lagi dan meskipun itu adalah adiknya sendiri, dengan cepat Sudo pun langsung menancapkan Johnny miliknya tanpa meminta izin dari Kotone terlebih dahulu. Dan bercocok tanamlah mereka berdua. Anjas. Hari pun menjadi malam. Karena di dalam apartemen milik Sudo hanyalah memiliki satu kamar aja, membuat mereka bertiga ini harus tidur di tempat yang sama. Sudo yang merasa bersalah karena telah menancapkan Johnny-nya kepada Kotone, dengan cepat Sudo pun langsung meminta maaf perihal insiden yang terjadi pada kamar mandi tadi. Namun tak disangka bahwa ternyata Sudo ini meminta maaf kepada orang yang salah. Bagaimana enggak? Karena ya orang yang diajak bicara dari tadi tuh tak lain dan tak bukan, yakni si Ayane selaku teman masa kecil dari Sudo ini. Karena Sudo telah menyinggung sedikit mengenai insiden di kamar mandi dengan Kotone untuk membuat Ayane lupa akan hal itu, dan cepat si Sudo ini malah ngerayu balik si Ayane. Wayalah. Secara singkat cerita, karena telah terayu oleh Sudo, maka bermantap-mantaplah mereka berdua. Dikarenakan Ayane merupakan tipikal cewek tsundere, setelah selesai mantap-mantap, secara tiba-tiba Ayane ini langsung melancarkan hantaman tepat di wajah milik si Sudo. Anjas, kena hantaman. Hari pun menjadi pagi. Karena tadi malam tidurnya kurang dan masih mengantuk, membuat Ayane ini memutuskan untuk tidak berangkat sekolah dan malah pergi untuk membeli puding bersama si Sudo. Melihat Ayane yang masih marah, Sudo pun berusaha dengan keras untuk meminta maaf kepada si Ayane. Sudo bilang bahwa Ayane sudah tidak seperti yang dulu lagi. Padahal, dulu hubungan antara Ayane dan Sudo ini bisa dibilang sangatlah dekat. Sudo tuh takut jikalau suatu hari nanti Ayane benar-benar berubah dan pergi jauh untuk meninggalkan si Sudo sendirian. Mendengar Sudo yang berkata seperti itu, membuat Ayane tidaklah marah lagi kepada si Sudo. Dan karena kebetulan mereka sudah sampai di depan apartemen, bercocok tanamlah mereka berdua melanjutkan cocok tanam pada tadi malam. Hari pun berganti.
Meski kemarin mereka sudah berbaikan, akan tetapi secara mendadak ketika Sudo mengirimkan pesan kepada Ayane, pesan tersebut cuma dibaca doang dan hingga saat ini pesan tersebut tidak kunjung dibalas sama Ayane, jadi cuma di-read doang. Wah yalah. Ketika pulang sekolah, Kotone pun pergi menuju ke tempat Sudo berada. Tujuan dari kedatangan Kotone yakni ingin meminta bantuan dalam mengerjakan PR yang diberikan oleh pihak sekolahan, mengingat Sudo tuh termasuk orang yang pintar. Dikala belajar bersama, secara tidak sadar Kotone ini memakan banyak sekali permen, di mana permen tersebut tuh mengandung sebuah alkohol. Karena Kotone tidak tahan dengan yang namanya alkohol, membuat Kotone ini seketika langsung menjadi mabuk. Dan karena mabuk, ya kalian tahulah kelanjutannya bakal seperti apa. Setelah selesai bercocok tanam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kotone yang sudah sadar atau udah nggak mabuk lagi, menyuruh Sudo untuk segera berbaikan dengan Ayane. Kotone itu tahu kalau Ayane sama Sudo tuh hubungannya lagi nggak baik. Kotone bilang bahwa besok pagi terdapat festival olahraga yang akan diselenggarakan di sekolahannya. Untuk itu, Sudo disuruh oleh Kotone datang agar supaya Sudo ini bisa bertemu dengan Ayane selaku karakter cewek tsundere. Buat yang nggak tahu tsundere itu apa, ya silahkan simak pembahasan pada konten sekolah wibu yang berjudul Apa Itu Tsundere dan Sifat Cewek Lainnya. Oke, lanjut. Hari pun menjadi pagi dan hari ini merupakan hari di mana festival olahraga akan diselenggarakan. Karena Sudo ingin berbaikan dengan Ayane, dirinya pun pergi ke acara festival tersebut. Namun sayang, meskipun Sudo sudah bertemu, akan tetapi Ayane tetap tidak mau berbicara dengan si Sudo ini. Sudo yang benar-benar ingin meminta maaf, langsung menyeret Ayane menuju ke tempat yang sepi, agar supaya mereka ini bisa berbicara secara berduaan aja. Ya biar nggak keganggu sama orang lain lah. Ternyata penyebab Ayane tidak mau berbicara dan menemui Sudo, yakni Ayane tuh malu ketika melihat wajah dari si Sudo ini. Ya biasalah, namanya juga orang sedang jatuh cinta, meskipun saya juga nggak tahu sih. Setelah berbicara sebentar, akhirnya kesalahpahaman antara mereka berdua pun dapat terselesaikan. Dan karena telah berbaikan, ya kalian tahulah kelanjutannya bakal seperti apa. Melihat Ayane dan Sudo yang sudah berbaikan, membuat Kotone senang akan hal itu. Namun di sisi lain, Kotone ini merasa sakit hati karena Ayane dan juga Sudo ini terlihat seperti sepasang kekasih. Hingga pada akhirnya, acara festival di sekolahan pun akan segera dimulai. Karena Kotone merupakan peserta festival sekolahan, dirinya pun segera mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan lari. Ketika lari, Kotone mendapatkan sebuah kertas, di mana kertas tersebut berisi perintah untuk berlari bersama orang yang kamu sukai. Dengan cepat Kotone pun langsung menghampiri Sudo dan langsung menyeretnya untuk mengikuti lomba lari. Mengingat Sudo ini kebetulan juga jago lari, membuat mereka berdua pada akhirnya menempati posisi pertama dalam lomba lari. Merasa senang akan hal itu, Kotone pun bilang kepada Sudo yakni untuk menemui dirinya di kelas pada sore hari nanti. Wah yalah. Hari pun menjadi sore. Sesuai janji, Sudo pun menemui Kotone di kelas yang telah dijanjikan. Karena masih cemburu melihat Ayane yang sangat dekat dengan Sudo tadi, secara tiba-tiba Kotone pun bertanya tentang tipe wanita apa yang Sudo sukai. Di dalam bayang-bayang Sudo, langsung muncul wajah Ayane selaku gadis tsundere yang Sudo sukai. Ketika Sudo ingin menjawab Ayane, dengan cepat Kotone pun bilang bahwa tidak usah dijawab. Karena ya apapun jawabannya, tidak akan merubah fakta bahwa Kotone dan Sudo ini masih memiliki hubungan saudara. Namun terlepas dari itu, meskipun sadar bahwa mereka ini adalah saudara, dengan cepat Kotone pun langsung memancing Sudo dan karena terpancing, terjadilah cocok tanam antara mereka berdua sambil menikmati suasana senja di dalam kelas. Ketika festival sekolahan selesai, pihak sekolahan pun meliburkan muridnya untuk beberapa hari ke depan. Karena libur, Sudo pun mengajak mereka berdua untuk pergi liburan di kolam renang terdekat. Mendengar akan hal itu sambil mengeluarkan sifat tsunderenya, Ayane pun bilang bahwa dirinya akan membuatkan bekal makanan untuk besok liburan di kolam renang. Hari pun menjadi pagi. Sesuai janji, Ayane pun beneran membuatkan bekal di apartemen milik Sudo. Namun tak disangka, ketika Ayane memasak, dirinya hanya menggunakan epuron atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah celmek. Bener-bener pakai epuron doang. Yes. Tujuan Ayane hanya memakai epuron doang, yakni apalagi kalau bukan untuk memancing si Sudo ini. Dan karena terpancing, seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Iklan dulu ngap. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Beberapa saat kemudian setelah bercocok tanam selesai, Kotone pun juga datang ke apartemen milik Sudo. Secara tiba-tiba,
Kotone bilang bahwa dirinya mencium bau cumi goreng di apartemen milik Sudo. Dalam pikirnya, pada bekal yang dibuat oleh Ayane, terdapat cumi goreng yang telah Ayane siapkan untuk dimakan pada kolam renang nantinya. Padahal bau cumi goreng itu adalah bau dari si Sudo ini. Aduh. Terlepas dari bau cumi goreng dan karena mereka sudah siap, pergi deh mereka menuju ke kolam renang secara bersama. Tek 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 tek, sesampai di kolam renang, mereka pun bersukaria sambil menikmati suasana di kolam renang hingga pada akhirnya, karena saking asiknya bermain dengan air, Mizugi milik Kotone ini terlepas dan hanya terbawa oleh derasnya air di kolam renang. Tentu melihat akan hal itu, dan cepat Ayane langsung mencari Mizugi milik Kotone, sementara Sudo menutupi tubuh Kotone agar supaya tidak dilihat sama orang lain. Dikarenakan keadaan kolam renang semakin lama semakin rame, Sudo pun mengajak Kotone untuk pergi ke sebuah ruangan yang bertuliskan staff only. Tujuannya masih sama, yakni biar Kotone itu nggak dilihat sama orang lain. Pergi deh mereka berdua. Karena di tempat itu sepi dan Kotone juga nggak pakai Mizugi, ya kalian tahulah kelanjutannya bakal seperti apa. Anjas. Hari pun menjadi sore. Karena Mizugi milik Kotone sudah ketemu, mereka semua pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Pada saat perjalanan pulang dari kolam renang, kini hubungan antara mereka bertiga pun semakin bertambah dekat. Sudo pun berharap agar supaya hubungan dan kebiasaan seperti ini akan terus berlanjut hingga animenya tuh selesai nanti. Dan kebetulan animenya juga cukup sampai di sini aja. Berbicara mengenai alur cerita anime ini, kurang lebih hampir sama seperti alur cerita anime yang berjudul Yosuga no Sora. Jika memang benar bahwa mereka berdua ini adalah saudara kandung, maksudnya Ayane sama Kotone. Dan bagi yang belum lihat alur cerita anime Yosuga no Sora, ya silahkan habis ini kalian lihat sendirilah ya. Karena ya kurang lebih alur ceritanya tuh sama seperti anime ini, cuman ya lebih kompleks anime Yosuga no Sora sih. Dan ya, oke mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime yang berjudul Obafuro, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Overflow, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah Meluap. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay great and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.